Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI LCD Magelang dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Renungan 79. Kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini mari kita akan merenungkan lagi satu bagian dari firman Tuhan dengan tema terima kasih. Ya, terima kasih itu adalah satu kata yang kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu ternyata juga kita dapat belajar dari apa yang kita akan renungkan dalam Lukas pasal 17. Ya, kita akan melihat satu perikop Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 12 sampai ayat 19 ya. Saya akan bacakan Lukas 17 ayat 11 dan 12. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ayat 13, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, ada satu peristiwa yang tercatat yang kita tadi baca bahwa waktu Yesus sedang dalam perjalanannya, dia kemudian bertemu dengan 10 orang yang dalam keadaan sakit kusta. Pada waktu itu sakit kusta adalah satu penyakit yang kemudian membuat orang-orang harus disendirikan, dan mereka berteriak meminta pertolongan. Dan ayat-ayat selanjutnya yang dalam perikop ini menjelaskan bagaimana Yesus memperhatikan mereka, memberi perintah kepada mereka untuk menunjukkan ya diri mereka kepada imam-imam, karena pada waktu itu seseorang yang sudah sembuh harus ditunjukkan dirinya kepada imam ya. Tapi yang kemudian kita baca ketika mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka, terjadi sesuatu. Kita baca ayat 14 dan 15. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan dengan suara nyaring. Bapak Ibu, kita melihat bahwa kisah ini kemudian berlanjut ketika mereka taat kepada apa yang Yesus perintahkan. Mereka mengalami kesembuhan bahkan sebelum mereka memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Ada satu hal yang luar biasa bagaimana mujizat itu bisa terjadi bagi orang-orang yang kemudian taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi satu pokok yang saya ingin kita renungkan hari ini pada ayat yang ke-15 yang tadi kita baca. Dari 10 orang yang menerima mujizat kesembuhan ini, firman Allah mencatat hanya seorang yang kembali untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih. Ya, itu pun sampai kemudian menjadi satu pertanyaan dari Yesus sendiri, kemana yang 9 orang? Ya, apa yang kemudian kita dapat renungkan, kita dapat terapkan dalam hidup kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini, ternyata ada sikap terima kasih yang perlu kita pelajari, perlu kita terapkan, perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini sebuah hal yang mungkin nampaknya sederhana, tetapi memiliki nilai yang sangat luar biasa. Sikap terima kasih itu harus kita berikan, harus ada dalam hidup kita. Yang pertama tentunya kita berikan sikap terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih yang kedua harusnya kita juga bisa berikan kepada sesama ya, yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkungan terdekat, keluarga kita, teman, sahabat, kemudian lingkungan-lingkungan yang kita jumpai sehari-hari. Dan yang ketiga, berterima kasih kepada diri sendiri. Ini mungkin nampaknya sesuatu yang jarang sekali diperdengarkan atau dibahas, tetapi berterima kasih kepada diri sendiri itu adalah satu bagian yang penting untuk kita lakukan, di mana kita merenungkan, mengkoreksi apa yang kita lakukan, bersyukur atas apa yang diri kita bisa lakukan. Ya, itu adalah satu bagian yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar dari kisah ini. Ya. Nah, hari ini mari kita akan melihat prinsip-prinsip yang kita perlu lakukan saat kita memiliki sikap terima kasih, baik kepada Tuhan, sesama, dan juga diri sendiri. Yang pertama, kita melihat prinsip yang kita perlu lakukan saat kita memiliki sikap terima kasih adalah segera lakukan.
Jangan pernah menunda untuk berterima kasih. Jangan pernah menunda untuk mengucapkan syukur. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Orang kusta ini tidak menunggu dia harus bertemu dengan imam lebih dahulu. Tapi begitu dia menyadari itu sembuh, dia betul-betul menyadari ada sesuatu yang terjadi dan dia langsung kembali. Bapak Ibu, mari kita belajar dari teladan ini. Jangan tunda ucapan terima kasih, jangan tunda ucapan syukur. Ya, terutama pertama tadi kita sudah belajar kepada Tuhan setiap hari. Waktu kita bisa bangun pagi hari, ya kita bisa menggerakkan tubuh kita, buka mata kita dari hal-hal yang paling kecil. Kita dapat mengucapkan terima kasih. Beri waktu, berterima kasih untuk Tuhan, untuk berkat yang kita terima setiap hari. Mazmur 92 ayat 1-3 saya akan bacakan. Nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Ada satu ungkapan ajakan dari pemazmur, kita selalu mengucap syukur setiap hari karena kasih setia Tuhan sepanjang pagi bahkan sampai malam hari. Ya, terus berikan ucapan syukur, terima kasih Tuhan, aku bisa bangun pagi ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Ya, itu yang dapat kita berikan. Kepada sesama, jangan juga kita menunda ucapan terima kasih saat kita menerima atau melakukan berinteraksi apapun dengan orang-orang di sekitar kita. Suami, istri, jangan lupa ucapkan terima kasih untuk setiap hal yang pasangan kita lakukan setiap hari. Mungkin kita beranggapan itu sudah biasa, itu sudah seharusnya dilakukan. Tetapi ketika keluarga kita melakukannya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, belajarlah untuk kemudian mengucapkan terima kasih untuk setiap hal yang sesama lakukan bagi kita. Bapak Ibu juga bisa berterima kasih untuk teman, untuk sahabat yang ada di sekitar kita yang mungkin memberi telinganya untuk mendengarkan keluh kesah kita, yang berdoa bersama kita, yang memberi semangat kepada kita. Terima kasih untuk keberadaan mereka. Bapak Ibu bahkan bisa terus mengembangkan sikap terima kasih itu pada orang-orang yang kita jumpai setiap hari, mungkin bahkan kita tidak mengenal mereka. Ketika Anda pesan makanan, ada GoFood, petugas GoFood, Gojek yang mengantar, ucapkan terima kasih. Pada tukang parkir, orang-orang di pasar yang melayani kita, petugas-petugas keamanan, petugas kebersihan, mari kita belajar ucapkan terima kasih dengan tulus untuk semua bantuan mereka. Ya, kemudian juga jangan tunda untuk mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Ya, saat kita dapat melakukan satu tugas, melewati sebuah hal, beri waktu untuk merenungkan. Ya, kita bisa juga berbicara kepada diri kita sendiri. Aku bersyukur aku bisa lewati ini. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin baca pemazmur ya, pemazmur itu seringkali memberi contoh bagaimana berbicara kepada diri sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bersyukur karena aku dapat melakukan ini dengan pertolongan Tuhan. Bersyukur aku tetap kuat lewati ini dengan pertolongan Tuhan. Katakan itu kepada dirimu sendiri. Itu adalah bagian kita mensyukuri juga keberadaan kita. Prinsip yang pertama, segera lakukan. Jangan menunda. Karena bisa jadi kita kemudian lupa akan apa yang terjadi atau kemudian kita sudah menghadapi banyak hal-hal yang lain. Prinsip yang kedua adalah lakukan dengan tulus. Ayat 16 yang tadi kita baca di dalam Lukas 17 mencatat bahwa orang kusta ini kemudian tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia benar-benar menyadari bahwa apa yang dia alami itu semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kemudian mengucapkan terima kasih, ucapkan dengan tulus. Artinya dengan penuh kesadaran kepada Tuhan. Hidupku, apa yang aku bisa lakukan hanya karena kemurahan Tuhan. Kepada sesama, kita dapat mengucapkan dengan tulus karena kita menyadari karena bantuan Dialah, karena ada mereka lah kita juga bisa kemudian melakukan banyak hal dalam hidup kita. Ucapkan itu dengan
penuh ketulusan, dan saya percaya waktu kita ucapkan dengan tulus, dengan penuh ucapan syukur, itu akan menjadi sesuatu yang dapat menjadi berkat. Pertama, kita memuliakan Tuhan. Kedua, kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama yang kemudian dengan penuh sukacita menerima ucapan syukur dan terima kasih. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan dalam kehidupan saya lah yang dapat membuat saya ada sampai hari ini. Saya sangat berterima kasih untuk semua hal, ya, penyertaan Tuhan melewati suka dan duka sampai hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya. Saya berterima kasih untuk setiap proses-proses yang dapat saya jalani bersama dengan mereka. Secara khusus saya juga ingin berterima kasih bagi seluruh keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis, pelayan, seluruh jemaat. Kita keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu kita dapat bertumbuh bersama, kita berbagi bersama, dan terus berjuang bersama-sama untuk dapat mengenal dan mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih, dan saya percaya ketika kita terus membuat daftar terima kasih akan sangat panjang. Berterima kasih untuk begitu banyak orang yang Tuhan sediakan di sekitar kita. Karena itu hari ini, dari kisah ini, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap terima kasih. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 memberikan kita satu catatan yang kita perlu ingat. Efesus 5 ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga memberikan kita catatan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita belajar punya sikap terima kasih, ucapan syukur di dalamnya, karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena itu hari ini mari ingat, jangan lupa berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dari firman-Mu kami dapat belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap terima kasih, menyadari bahwa ada berkat Tuhan, ada sesama, ada yang Tuhan kerjakan dalam diri kami, yang bekerja bersama-sama, dan kami mengucap syukur, kami belajar menyadari, mengucap syukur kepada Tuhan, segera melakukannya, tidak menundanya, dan melakukannya dengan tulus, karena kami menyadari segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang supaya kami dapat terus memiliki sikap terima kasih, saling menghargai satu dengan yang lain, memuliakan Tuhan, dan juga bersyukur atas keberadaan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena oleh kasih karunia seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan kami percaya firman-Mu kami dengarkan dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.